Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah taat. Dalam Kolose 3 ayat 22 sampai 25. Di sini dikatakan, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya. Itu karena Tuhan tidak memandang orang." Saudaraku, ayat ini berbicara tentang ketaatan dengan ketulusan hati. Taat ini berarti patuh dan tunduk kepada Tuhan dan melayani dengan setulus hati. Seorang pelayan bahkan hamba ini memiliki ketaatan dalam pekerjaan apapun, melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sesaat, tapi yang diinginkan Tuhan. Di sini ialah taat dengan sepenuh hati, seperti pada ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perbuatlah dengan sungguh-sungguh, layanilah dengan setulus hati, sebab engkau bekerja bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan. Dengan engkau melakukan hal yang baik dan sempurnalah, engkau pasti akan mendapatkan upah dari Tuhan. Ayat 24. Seringkali manusia menganggap sepele semua tanggung jawabnya sebagai hamba atau pelayan. Jadi Bapak Ibu, dalam hal ini kita perlu juga diingatkan bahwa apabila kita tidak bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita akan menanggungnya sendiri. Seperti ayat 25. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ambil poin dalam ayat ini. Yang pertama, taat dengan setulus hati. Hidup kita akan dikenang Tuhan bila kita taat melakukan kehendaknya dan berhati seperti hamba. Hati hamba adalah hati yang rela melakukan apapun yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan. Kita harus belajar untuk menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan, sebagaimana yang Kristus teladankan. Karena itu jangan pernah memaksakan kehendak kita sendiri, melainkan kita tetap taat, setia, dan mau melakukan dengan ketulusan hati. Dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Yang kedua, perbuat dengan sungguh-sungguh. Saudara, Tuhan tidak akan membiarkan setiap orang yang hidup berbuat untuk Tuhan, karena Tuhan akan senantiasa memperhatikan apapun yang menjadi kebutuhan hidup kita. Bahkan kita diingatkan bahwa setiap jerih payah dan pengorbanan kita melakukan hanya untuk Tuhan. Berbuat untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Segala perbuatan yang kita tunjukkan untuk memuliakan Tuhan, dan kita dapat menikmati hasil yang kita kerjakan dengan kesungguhan hati, bahkan dengan campur tangan Tuhan. Jadi saudaraku, apa yang kita perbuat dengan hati tanpa ada rasa mengeluh, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik yang daripada Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai dan memelihara setiap hidup kita. Seperti dikatakan dalam Mazmur 9 ayat 10, "Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan." Poin yang ketiga, menjadi hamba bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan. Nah, penting bagi kita mengerti, di dalam gereja kita melayani bukan sekedar melayani, tetapi kita melayani dengan kasih, belajar menerima sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap perbuatan kita atau bentuk pelayanan kita, apapun yang kita perbuat, saudara, kita harus berbuat untuk Tuhan. Dengan begitu,
tidak akan ada yang namanya kecewa, sakit hati, karena kita melakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan kita harus menjadi seperti hamba hanya untuk Tuhan, bukan melayani untuk manusia. Jadi marilah kita tetap taat akan perintah-perintah Tuhan dan melakukan segala sesuatu dengan ketulusan hati, melayani dengan kasih, meluangkan waktu untuk Tuhan. Dan kita tidak akan perlu ada rasa sungguh-sungguh, bahkan kita melakukan dengan kerelaan hati, melakukan dengan hati yang nurani, sebab Tuhan mengkehendaki orang yang berharap hanya padanya. Jadi saudara yang terkasih, marilah kita terus mengerjakan bagian kita yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dan mari kita menjadi hamba yang rendah hati dan mau taat untuk Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada hari ini kami bersyukur atas kasih-Mu, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di mana pagi yang indah ini kami diingatkan kembali bahwa kami tetap taat setia pada perintah-Mu. Dan kiranya Tuhan terus memelihara kehidupan kami semua dan terus mengalami kasih yang daripada-Mu. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.